Bukan hanya kata-kata, lisan aja, omongan toh. Tidak disertai sikap yang mendukung apa yang dia sampaikan. Apakah itu sebagai upaya pengalihan? Biar dikira masih sejalan. Begitu dilantik sebagai presiden, kemudian yang disampaikan beda meneh. Kira-kira 5 hari yang lalu, Ngompol membedah soal komitmen Pak Prabowo dalam melanjutkan IKN. Bagi yang belum nyimak, silahkan cek episode Ngompol 627. Nah, di situ Om Begawan jelaskan bagaimana argumentasinya setidaknya loh, sampai kurang 2 hari dari pembacaan RAPBN 2025 oleh Presiden di ruang paripurna MPR itu. Belum ada yang menyampaikan, belum ada berapa alokasi budget IKN tahun depan untuk melanjutkan. Yang kemarin udah 72,5 triliun. Lah wong Mbak Ani yang komandan perduitan negara wae gak iso nyebut kok. Berapa sih yang dianggarkan, apalagi menteri yang lain. Nah, sementara di Kementerian Keuangan sudah ada Mas Tommy, gugus tugas tim transisi, itu keponakan Pak Prabowo. Yang sekaligus jadi wakil menteri keuangan. Artinya apa? Bila memang dianggarkan, pasti ya pesan-pesan capres terpilih masuk dong di RAPBN besok gitu loh. Plafon IKN nggak akan ketinggalan juga. Mengapa sekarang belum? Nah, saat rapat kabinet Senin 12 Agustus lalu, ada beberapa dan berbagai suara calon presiden terpilih. Ungkapan Pak Prabowo ini, ya nek disimak ya didengarkan, ditangkap kayak mengembirakan itu. Ada 3 kali penegasan yang disampaikan Pak Menhan saat di IKN itu. Supaya masyarakat tahu ini, saya ingin membeberkan itu, membedah. Yang pertama, waktu bareng Presiden dan juga Pak Menseknek, Pak Pratekno di seputar Green, dirinya merasakan suasana baik sehingga pembangunan harus terus berjalan. Malah kalau bisa dipercepat itu. Tentu yang dikarepke pembangunan IKN dipercepat. Itu omongan pertama pada Biro Pers Sekretariat Presiden, kata Pak Prabowo. Lantas yang kedua, waktu berada di area Sunggu Kebangsaan, Ketua Umum Gerindra Pak Prabowo itu bilang, membangun ibu kota negara itu bukan pekerjaan mudah dan cepat. Minimal dirinya akan melanjutkan dan akan berupaya menyelesaikan. Oh, udeng lah ngompolers. Udeng lah. Melanjutkan dan upaya menyelesaikan. Yang dilanjutkan itu nggarap IKN diteruskan. Hanya tergantung pada duitnya. Lah duitnya cemepak bisa rampung dan diresmikan ya hingga bisa dipakai. Cepet nek duitnya, bila dananya cepet mepet atau malah tidak dianggarkan, gimana rampungnya? Ngutang. Oh, no. Investor yang sekarang katanya sudah masuk 51 triliun katanya. Malah Pak Prabowo bilang orang pertama yang jadi investor saya sendiri. Pernah bilang begitu loh Pak Prabowo. Nah, yang ketiga, pernyataan Pak Prabowo itu ditegaskan waktu di Istana Garuda saat rapat kabinet. Dirinya mengingatkan agar kantor-kantor semua segera dikerjakan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Nah, sementara progres pembangunan yang tercepat adalah Istana Garuda, tempat tinggal Presiden. Mengapa Istana Garuda dipercepat? Soalnya Pak Jokowi sebelum masa pemerintahnya berakhir, udah akan pindah ke IKN. Padahal itu bila dihitung loh, paling lama di Kaltim itu masa jabatan presiden hanya 2 bulan. Bener ya? Sertijab presiden itu 20 Oktober lah. Ya kenapa segera pindah loh? Lah pas rapat dengan para kepala daerah, presiden juga bilang, Istana Negara Jakarta maupun Istana Bogor, bau-baunya katanya kolonial. Tinggalan para kolonial. Lah selalu dirasakan dan merasa dibayang-bayangi. Ah beneran rasa bau kolonial. Dan apa maksudnya merasa dibayang-bayangi Pak?
Lah itu kan tempat-tempat bersejarah. Oh, gimana bau-baunya kolonial. Ini kadang-kadang Begawan juga heran dengan kata-kata ini. Apa itu kemudian menginisiasi atau merangsang atau menyurung? Apa ini? Kok menyurung? Kayak ada dorongan dari dalam untuk menerapkan apa yang Hindia Belanda jalankan. Begawan nanya nih, sebab yang rakyat tangkap itu dari proses kepemimpinan akhir-akhir ini, misalnya ini model Divide and Impera atau menindas model VOC, kemudian ada juga pajak-pajak mundak serentak. Nggak peduli itu kondisi ekonomi rakyat gimana, rakyat keberatan atau tidak, pokoknya tarik pajak naik. Nggak didengar, blas teriak rakyat. Ini apa ada hubungan sama kebiasaan dari presiden terpilih? Kan sukanya model safari dengan 4 kantong di depan itu. Ya, model kolonial seperti itu. Atau di sisi lain Pak Jokowi takut bila penggantinya masih berkantor di Jakarta bisa menjelma atau berpikir kayak orang-orang penjajah. Nah, ini bisa juga. Oh, ini kacamata Begawan. Pendapat Begawan tidak menuduh. Tapi kan ini ya pendapat itu tadi, opini Begawan. Nah, setelah serah terima jabatan nanti, apa Istana Garuda jadi tempat tinggal Pak Prabowo? Banyak yang ragu ini. Banyak ragu bakalan terrealisasi. Dalam persoalan komitmen, sulit itu dibuktikan. Bila Presiden ke-8 punya keinginan besar, tinggal dan berkantor di sana. Benar memang tadi tak sebut, ada 3 pernyataan dia tentang kelanjutan IKN, kita tahulah. Dan bisa menguji serius apa masa depan IKN di pemerintahannya. Selain tadi di APBN tahun depan belum tahu besarannya, anggarannya berapa. Pak Prabowo sendiri sebelum merapat kabinet, baru sekali loh berkunjung ke sana. Melihat-lihat IKN. Kayak nggak punya ikatan kuat melanjutkan itu semuanya. Lah secara detail, gimana komentar dia soal desain, tentang polemik simbol Garuda, tentang air dan listrik yang terkendala, termasuk bandara yang runway kurang 300 meter. Belum ada investor asing yang masuk dan banyak lagi yang perlu kita tanyakan. Kan hampir tidak jadi concern dari Pak Prabowo. Ya kapan dirinya ke IKN? Bareng bersama petinggi-petinggi Gerindra atau di Rakernas atau Kongres Gerindra bicara soal masa depan ibu kota baru. Itu kan baru lisannya Pak Prabowo di depan para wartawan, di depan para pejabat tinggi, di depan Pak Jokowi tentunya. Lawang pas kunjungan ke Paris itu loh, ke Italia juga itu, dan beberapa negara Eropa lain, gak ada tuh nyenggol-nyenggol IKN, nyari-nyari investor, gak ada. Padahal itu kesempatan mencari loh, atau membuka peluang dukungan. Mengapa peluang yang ada tidak dimanfaatkan dengan baik? Nah, pernyataan-pernyataan presiden pengganti ini, Pak Prabowo ini, kok tidak tercermin dalam aktivitas yang memungkinkan dirinya bisa intervensi di sana. Ada apa ini? Apa yang sebenarnya di benak Pak Prabowo tentang IKN? Apa kira-kira yang ada di pikiran Pak Prabowo? Ini Begawan kan boleh bertanya-tanya. Karena Pak Prabowo apapun menjadi presiden saya juga, meskipun saya dulu nggak pilih. Hingga Menteri Keuangan pada wartawan nggak bisa menjelaskan berapa nominal anggaran IKN tahun depan. Komitmen paling konkret kan soal itu sebenarnya. Kalau belum ada investor yang masuk untuk membangun IKN ya tentunya APBN. Itu pasti mau pakai duit apa. Bila memang niat melanjutkan ya anggarannya disediakan dong, cemepak itu loh. Bukan hanya kata-kata lisan aja, omongan toh. Tidak diserai sikap yang mendukung apa yang dia sampaikan. Apakah itu sebagai upaya pengalihan? Biar dikira masih sejalan. Begitu dilantik sebagai presiden, kemudian yang disampaikan beda meneh. Iya toh, ingat loh, Begawan setuju dengan IKN. Mesti dilanjutkan dan dijalankan dengan keseimbangan. Artinya fokus dulu pada kesejahteraan rakyat. Nah, sembari program-program yang harus dituntaskan, ya mesti diselesaikan. Jangan digantung lah. Wong duit ke IKN juga gede loh. Semuanya butuh 455 triliun. Ini baru keluar 72,5 triliun.
Kabar-kabarnya ada investor 52 triliun. Ora oke itu loh. Nah, tidak hanya anggaran yang disalurkannya besar, namun juga sudah ribuan hektar hutan dibabat habis. Kehidupan masyarakat adat terganggu, ekologi juga kena dampaknya. Ini menunjukkan Anda yang merasakan dirugikan, sehingga butuh diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Ora badbet beras-beras. Nah, ngompolers perlu memahami nih, cara menilai komitmen seseorang. Terutama para politisi. Supaya kita tidak mudah terlena dan dihapusi. Atau kena bujuk rayuan gombal mukio. Bahasanya orang Jawa Tengah. Ora percaya kalau bahasanya Om Begawan ini emprut itu. Ini banyak nih politisi. Bisa belum jadi, rajin banget tuh ketemu rakyat. Ketemu tokoh agama, tokoh masyarakat. Wah, sambang sana sambang sini, nyambangi warga, ngasih bantuan. Ngopi bareng, jika mendengar omongannya kayak wah ini orang ini baik banget ini, saya berjuang untuk rakyat, saya akan membela rakyat, dari rakyat untuk rakyat, aprut itu. Begitu terpilihnya banyak lupa dengan apa yang pernah dikatakan. Nah, sehingga untuk memilih pemimpin kita bisa menguji apakah konsisten antara yang disampaikan dengan yang dikerjakan. Lah, bila mendukung IKN, ini kembali ke ikan lain, berniat melanjutkan, kok anggaran IKN tahun depan nominalnya belum diketahui, ini janjiannya berapa? Lah nek ngomong dilanjutkan duitnya urung cemepar, nganggo apa itu? Itu kan persoalan sederhana ini. Apa dirahasiakan? Kan nggak mungkin anggaran negara yang sekian besar dirahasiakan untuk membangun IKN. Dan di Kementerian Keuangan ada Wakil Menteri Keuangan, itu petinggi Gerindra. Apa susahnya memasukkan anggaran IKN? Kenapa antara apa yang diucapkan Pak Prabowo dibandingkan fakta yang tersaji kok berbeda gitu loh. Ini menurut pandangan Begawan loh ini. Lah memang Begawan tidak memilihnya dulu. Sekali lagi tidak mendukung Pak Prabowo. Tapi Pak Prabowo bakal jadi presiden Indonesia. Termasuk presidennya Begawan juga. Kita berhak bertanya loh. Berhak mengkonfrontasi. Lah kok beda nih antara lisan dengan yang tertulis di RAPBN Pak? Masa orang nggak milih, tidak berhak protes apapun kan boleh, karena Pak Begawan paham ini apa yang disampaikan, apa kenyataannya, relasinya seperti apa, nanti eksekusinya seperti apa. Ngomong dibangun, nek duitnya orang mungkin dibangun. Aku nggak akan protes itu. Nah, misalnya nih, misalnya rakyat yang tidak memilih tidak dikenai pajak, tidak ditarik retribusi, atau tidak berhak menerima subsidi. Nah, ini saya nggak protes. Kalau yang tadi diucapkan tentang IKN saya protes. Kan tidak mungkin. Ya. Meski pahit, Begawan perlu sampaikan ini. Ini kepada masyarakat. Tahun 2025 sampai 2029, progres IKN akan lambat. Ini pandangan Begawan. Jadi prediksi Begawan. Karena ketentuan-ketentuan anggaran yang belum muncul tadi. Sebab anggarannya minim. Dan malah belum ditulis, belum dianggarkan. Semoga prediksi ini meleset. Prediksi Begawan. Bahkan keliru. Karena Begawan juga ingin IKN itu dilanjutkan. Ya kita buktikan saja. Seiring perjalanan waktu. Setelah Pak Prabowo dilantik pada Oktober tanggal 20 tahun ini. Ini ya. Sampai ketemu di ngompol berikutnya. Salam Begawan, salam ngompol. Dadah.